Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di program Ayo Sehat, tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Tidak lupa kami ingatkan kepada Anda untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa kita lalui bersama-sama. Hari ini, pemirsa, Ayo Sehat akan membahas permasalahan kaki pada anak bersama dokter spesialis ortopedi, konsultan anak Dr. Faisal Miraj. Kita mulai Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Pemirsa, kelainan pada bentuk kaki biasanya sering terjadi pada anak-anak. Hal ini disebabkan karena kelainan tulang sejak lahir. Kelainan tulang pada anak ini biasanya terlihat dari bentuk kaki anak yang berbentuk X atau O. Namun, bagi Anda orang tua yang memiliki anak dengan gejala kaki berbentuk X dan O, tidak perlu khawatir. Karena kondisi ini dapat dikelola untuk mencegah tingkat keparahan atau kelainan tulang. Berikut informasinya untuk Anda. Pemirsa, terkadang kita menemui bentuk kaki anak-anak yang menyerupai X dan O. Hal ini dapat terlihat jelas ketika sang anak dalam posisi berdiri, berjalan, atau berlari. Terjadinya bentuk kaki X ataupun bentuk kaki O umumnya memiliki banyak sebab. Seperti penyebab pada bentuk kaki X, diantaranya adalah osteomilitis atau infeksi tulang, lalu rakitis, rematik, osteokondroma, artritis, osteodistrofi ginjal, cedera tulang, obesitas, dan multiple epiphyseal dysplasia. Sedangkan penyebab bentuk kaki O pada anak dapat disebabkan antara lain pertumbuhan tulang yang tidak selaras, bone, rakitis, dan osteoartritis. Tidak hanya bentuk kaki X dan O, kelainan bentuk pada kaki lainnya juga kerap dimiliki pada anak-anak. Antara lain, flat foot atau lengkung kaki sebelah dalam pada anak cenderung datar. Lalu club foot atau kaki memutar di pergelangan kaki ke arah dalam sehingga kedua telapak kaki saling berhadapan. Dan in-toeing atau kedua kaki mengarah ke dalam saat berjalan. Lalu, bagaimana cara mengantisipasi agar hal ini tidak terjadi? Dan bagaimana cara yang tepat dalam menangani kelainan bentuk kaki pada anak? Temukan jawabannya di Ayo Sehat. Pemirsa, bersama saya sudah hadir dokter spesialis ortopedi, konsultan anak Dr. Faisal Miraj. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mas El. Bagaimana kabarnya, dok? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik. Nah, pemirsa perlu menjadi informasi bahwa Dr. Faisal dan juga seluruh kru yang bertugas sudah menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melakukan tes terhadap COVID-19. Nah, Dr. Faisal, kita masuk ke tema kita. Sebenarnya apa saja sih yang termasuk kelainan pertumbuhan kaki pada bayi dan anak? Silakan. Ya, jadi sebenarnya kelainan kaki ya pada anak sebenarnya kita bisa bagi antara yang memang sudah bisa kita lihat dari awal, yaitu kelainan-kelainan bawaan. Baik. Itu dari setelah ibu melahirkan, kita bisa lihat misalnya contoh yang paling jelas seperti tadi sudah ditayangkan, itu adanya clubfoot. Clubfoot itu kaki pengkor. Betul. Itu jelas kita sudah bisa lihat. Mungkin juga kelainan-kelainan lain yang seperti kelainan sendi yang kaku, itu bisa langsung terlihat. Tapi memang ada kelainan, tanda kutip yang memang kebanyakan orang awam itu menganggap kelainan. Walaupun sebenarnya nanti kita bisa bahas lain bahwa itu bukan kelainan. Nah, tapi baru kelihatan setelah mungkin periode misalnya mulai berdiri, mulai berjalan, itu baru kelihatan. Kita lihat ada kaki O, kaki X, flat feet gitu ya. Nah, cuma memang ada kelainan-kelainan itu bisa sifatnya nanti dia berkurang atau bahkan menjadi hilang sesuai umurnya. Itu yang normal, disebut, ya betul, bisa menjadi normal sendiri. Itu yang kita katakan sebagai variasi normal. Jadi seperti kaki O, kaki X itu sebenarnya termasuk bentuk-bentuk kaki yang memang secara umum anak-anak itu akan melewati itu biasanya. Baik. Jadi ada siklus bentuk pertumbuhan kaki ya. Contoh kalau anak di dalam rahim itu posisinya melengkung begitu ya. Benar, melengkung begitu. Jadi itu kalau anak baru lahir kita bisa lihat bahwa tungkai bawahnya atau kakinya itu memang kelihatan melengkung. Itu masih bawaan dari posisinya waktu dalam rahim. Kemudian pada saat dia mulai berdiri, berjalan,
dia punya urat-urat penopang seperti di sendi, dan itu belum kenceng. Nah jadi tampak juga menjadi O. Nah pada saat itu biasanya orang-orang tua bingung gitu, ini kelainan atau bukan sebenarnya. Nah, jadi memang kita punya range. Nah ternyata kaki O itu akan berangsur-angsur akan berkurang menjadi lurus lagi sampai usia 2 tahun. Nah kemudian di atas itu kakinya akan berubah lama-lama menjadi lebih X justru. Oh ya. Dari O, kemudian jadi X. Coba perhatikan anak-anak umur 3-4 tahun. 3-4 tahun tuh hampir X. Kemudian sampai umur 6 tahun, 6-7 tahun. Dia menjadi lurus lagi. Nah, jadi memang menarik di sini. Cuma memang ada kelainan-kelainan itu yang berlanjut. Yang harusnya sudah hilang, kok masih atau bahkan bertambah. Itu yang harus kita deteksi kelainan itu. Nah, bicara mengenai kelainan-kelainan kaki ini, Dok, sebenarnya penyebabnya itu apa sih, Dok? Kalau memang yang kita katakan tadi variasi normal, artinya memang yang kita anggap kelainan sebenarnya bukan kelainan, tapi masih dalam range normal. Kebanyakan populasi manusia penyebabnya posisi dalam rahim mungkin paling sering yang dibawa. Kemudian karena adanya kelenturan urat-urat seperti contoh tadi kaki O, kemudian juga flat feet. Kalau kita lihat flat feet itu disebabkan karena urat-urat atau penunjang di bawah pelantarannya kakinya itu masih lentur sekali. Jadi pada saat dia menginjakan dibebani dengan berat badannya, dia tidak bisa menopang. Jadi tidak ada lengkungannya atau arch-nya kita bilang, dia makanya dia flat. Jadi adanya faktor kelengkungan, kelenturan, ligamen atau urat itu yang paling sering. Cuma memang kalau yang berlanjut di atas umur yang seharusnya dia udah tidak ada, itu perlu kita cari penyebab yang lain. Mungkin adanya seperti contoh paling mudah adalah kekurangan vitamin D paling sering ya, vitamin D. Kemudian juga yang lain bisa juga kekurangan vitamin C, kemudian kelainan metabolik, hormonal, kelainan ginjal, dan itu perlu kita deteksi apabila kelengkungannya tadi atau kelainan bentuknya bertambah atau paling tidak menghilang pada waktunya yang harusnya sudah menghilang. Oke, baik. Nah, dokter, perbincangan kita masih akan berlanjut, tapi kita harus jeda sejenak nih. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat, pemirsa. Tidak lupa kami ingatkan kepada Anda untuk bisa memfollow Instagram Ayo Sehat di @ayosehat_kompas.tv dan juga di kanal YouTube Kompas TV. Masih bersama dengan Dr. Faisal. Dok, menyambung pertanyaan sebelum jeda tadi saya sempat bertanya di pertanyaan kedua kalau tidak salah, kalau seandainya anak itu tidak mengalami variasi normal, kira-kira penanganan yang dapat dilakukan pertama kali oleh orang tua itu apa, Dok? Orang tua tuh perlu melakukan observasi ya. Terus apabila dia curiga, kok satu kaki anak saya kok udah menjelang 2 tahun misalnya, kok belum menjadi lurus atau bahkan bertambah kelengkungannya, atau justru kita perhatikan kanan dan kirinya beda, jadi asimetri. Nah, itu perlu memeriksakan diri ke dokter, terutama nanti kita akan walk up kira-kira penyebabnya apa saja. Nah, begitu juga yang seperti kaki X, apabila umur 6-7 kok belum kembali sampai mentok, kalau jalan atau lari itu lututnya mentok. Bergesekan, makanya disebut juga kan knock knee. Itu perlu kita tahu. Jadi paling tidak begitu masa-masanya belum ada kemungkinan dia kok belum normal-normal juga, dia harus datang untuk konsultasi. Paling tidak kita akan mencari faktor-faktor penyebabnya. Dengan kita mengetahui faktor-faktor itu, kita akan bisa menanganinya. Satu, pertama mengatasi dulu penyebabnya. Misalnya seperti kekurangan vitamin D, kita harus cukupi dulu vitamin D-nya. Kemudian mungkin untuk kakinya kita bisa mulai dengan bracing, pemakaian sepatu. Ini masuk ke arah penanganan berarti ya, Dok ya? Baik. Bahkan sampai operasi kalau memang diperlukan untuk koreksi. Gitu. Memang ada patokan-patokan. Nah, itulah perlunya nanti orang tua memeriksakan anaknya ke dokter. Gitu. Tapi kalau tadi bicara soal melakukan operasi, itu kondisi seperti apa, Dok, yang harus dioperasi? Jadi memang seperti contoh misal kaki O. Kaki O ini yang paling banyak kan. Nah, jadi biasanya kita akan mengambil X-ray, pemeriksaan X-ray. Di situ ada parameternya. Apabila misalnya kita kenal ada
MD angle kita bilang itu ada patokan di atas 16 derajat kita akan operasi. Itu seperti itu. Walaupun memang fleksibel ya, karena kita kan berbicara dengan orang tua, artinya ada yang siap atau ada yang belum gitu. Nah, nanti variasi operasi pun banyak, dari mulai yang minimal invasif, hanya misalnya dilakukan guided growth, atau kita melakukan kontrol pertumbuhan, artinya kan kalau kelainan melengkung itu biasanya penyebabnya karena tidak simetrisnya pertumbuhan. Nah, jadi misalnya kaki O itu bagian sisi dalam itu terhambat. Tidak tumbuh, sehingga yang tumbuh hanya yang luar, makanya dia berbentuk O, gitu. Nah, pada penanganan guided growth itu kita bisa hambat pertumbuhan yang sisi luar. Jadi lempeng pertumbuhannya kita hambat dulu dengan alat khusus, sehingga dia bisa diperlambat pertumbuhannya sisi luar atau paling tidak dikurangi, sehingga yang sisi dalam bisa ngejar dulu. Nah, itu jadi biar bareng ya, sehingga akhirnya menjadi lurus. Itu yang paling simpel. Sampai penanganan yang operasi dengan koreksi, dengan memotong tulang sampai lurus, itu penanganan yang biasa kita kerjakan. Berarti penanganan untuk sampai dilakukan operasi itu jika sudah kondisinya sudah mulai berat, pemirsa. Nah, dok, sebenarnya kita bicara seandainya adanya telat penanganan atau mungkin telat dibawa ke dokter, kita bisa bilang komplikasi ya jika di kemudian hari. Silakan, dok. Ya, jadi memang justru kebanyakan pasien-pasien kita tuh cukup telat ya datang, yang saya dapat sehari-hari. Nah, memang yang dikhawatirkan komplikasi kalau telat itu adalah terjadinya kerusakan dari sendi-sendinya, terutama sendi lutut kalau pada kasus itu. Karena kan kalau kita tahu beban berat badan itu harusnya dia jatuh secara lurus ya, simetris, dia di tengah, letaknya di sendi kita, sehingga kita anggap itu stabil. Tapi kalau O, otomatis beban akan jatuh di sisi dalam, tengah-tengah, sehingga bagian sisi dalam sendi itu menjadi daerah tumpuan yang paling berat. Sebelah sini lebih berat dibanding yang luar, sisi luar, karena terjadi kompresi di situ. Nah, makin kelamaan kan itu jadi tekanan tidak imbang ya, tidak simetris antara yang luar, sehingga lebih mudah terjadinya kerusakan sendi di sisi dalam. Yang paling sering adalah nantinya anak itu akan mudah terkena pengapuran sendi. Pengapuran sendi, jadi sendinya rusak, tulang rawannya cepat rusak. Bahkan di umur yang masih muda, dok. Dengan umur yang masih muda, padahal kita tahu bahwa pengapuran itu harusnya terjadi secara alami ya, biasanya umur-umur sudah manula, orang tua gitu. Yang lain adalah akan menimbulkan nyeri, kemudian juga gerakan yang terbatas, gaya berjalan yang aneh, dan itu bahkan secara psikologis akan menyebabkan anak itu menjadi minder. Ya, karena kan semakin berat kelainannya. Betul. Dokter Faisal, ini tim Ayo Sehat sudah mengumpulkan atau memilih ya beberapa pertanyaan yang dikumpulkan dari netizen. Nah, yang pertama, balita saya suka jalan jinjit. Apakah itu normal, dok? Perlukah dibawa ke dokter atau rumah sakit untuk diperiksa? Nah, jalan jinjit juga ini sering kita dapatkan. Pada dasarnya anak-anak itu sampai umur 3 tahun itu banyak yang masih suka jalan jinjit. Penyebabnya nggak ada apa-apa. Kalau kita periksa nggak ada apa-apa ya, segala yang berkaitan yang menyebabkan anak-anak itu bisa berjalan jinjit itu nggak ada. Jadi memang alami ya? Alami, sering anak-anak itu mungkin ya karena memang dia masih mempelajari pola jalannya. Karena kita tahu pola jalan itu kan pola yang berkembang sebenarnya. Nah, semakin matang kira-kira umur 2-3 tahun memang. Nah, pada saat itu bisa aja dia melakukan experience apapun, termasuk salah satu jalan jinjit. Nah, tapi yang harus di aware itu kalau jalan jinjitnya itu tidak menghilang. Nah, biasanya kalau anak yang jalan jinjitnya itu masih dalam batas normal, itu pada saat dia relax atau dia diingetin, dia bisa jalan normal. Nah, itu biasanya nggak ada apa-apa. Tapi kalau selalu setiap jalan itu jinjit, bahkan sampai melewati 3 tahun, itu harus kita periksakan. Paling sering adalah penyebabnya karena adanya pemendekan dari urat di belakang bagian betis ya? Bagian ankle itu Achilles, itu paling sering. Walaupun yang lain bisa juga seperti ada kelainan neuromuskular, seperti cerebral palsy dan lain-lain, itu bisa menyebabkan jalan jinjit yang menetap gitu. Berikutnya nih Dokter Faisal, ini ada pertanyaan. Dia menanyakan, anak saya umurnya 2 tahun, kalau berjalan sering jatuh, apakah ada masalah dengan kakinya? Silakan dokter. Nah, betul. Jadi pola perkembangan berjalan itu memang
dia makin lama semakin pandai ibaratnya ya. Jadi itu biasanya kita capai 2 sampai 3 tahun memang. Sampai 3 tahun lah paling tidak. Jadi memang kalau kita perhatikan kenapa dia bisa jatuh, mungkin perlu diperhatikan bagaimana bentuk kakinya. Satu. Kemudian bagaimana dia punya keseimbangan. Itu perlu memang karena dari hal-hal itu ibu atau orang tua itu akan menjadi curiga. Baik. Oh ini, kemudian dia jadi lebih concern dan akhirnya akan memeriksakan. Paling sering biasanya bentuk kakinya yang masih memutar ke dalam. Masuk ke dalam seperti ini ya. Ke dalam gini. Jadi pada saat dia lari mungkin dia kesandung sendiri. Itu paling sering ya. Yang lain ya memang waktunya dia itu belum. Yang penting pada saat dia jatuh dia bisa berdiri lagi, dia aktif lagi, itu nggak ada masalah. Karena pada dasarnya berjalan merupakan suatu proses belajar yang alami. Nah, Dokter Faisal, penggunaan baby walker kan biasanya kan mungkin banyak orang tua yang membeli itu untuk supaya anak tidak jatuh dan mudah untuk belajar jalan. Apakah itu aman, Dok? Ya, jadi menarik nih mengenai baby walker ya, karena kita tahu seorang tua tuh punya beberapa motif lah untuk menaruh anaknya di baby walker. Dari mulai yaitu tadi mempercepat bisa berjalan, memperkuat otot-otot kakinya dan lain-lain sampai melatih keseimbangan. Tapi sebenarnya dari literatur yang ada memang ternyata tidak ada hubungannya tuh dengan kalau kita letakkan anak itu di baby walker menjadi lebih cepat, tidak. Karena memang tadi saya bilang proses berjalan itu sebenarnya sudah ada kita sendiri yang udah dibekali ya oleh pencipta kita, bahwa itu termasuk dari salah satu tonggak-tonggak yang harus kita lewatin. Sampai anak itu bisa berjalan, dia harus sudah bisa melewati tonggak-tonggak lainnya atau milestone gitu kita bilang. Misalnya dia harus bisa duduk, kemudian dia merangkak, kemudian dia pelan-pelan berdiri, baru dia mulai melangkah. Itu semuanya harus. Alami betul. Dengan baby walker banyak fase-fase itu yang di skip, yang dilewatin. Satu lagi yang saya perlu, bahwa baby walker kadang-kadang berbahaya sekali karena kadang-kadang berbahaya pemirsa. Oke, bisa dijelaskan, Dok? Ya itu. Jadi seringnya anak-anak itu yang tadi harusnya dia belum terlalu aktif mobile, dengan walker tiba-tiba dia bisa kesana kemari gitu. Oh iya betul. Iya kan, dia sangat excited. Nah yang berbahaya adalah kalau lingkungannya itu tidak aman. Ya misalnya ada perapian, ada benda-benda tajam, ngeri ya. Atau ada tangga misalnya, dia bisa jatuh begitu aja. Sehingga makanya di beberapa negara baby walker sudah dilarang karena banyaknya kunjungan anak-anak di bawah 1 tahun atau sampai 2 tahun itu yang jatuh gara-gara baby walker. Baik. Nah, dokter, perbincangan kita harus kita tahan dulu karena kita harus jeda sejenak. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Anda kembali menyaksikan program Ayo Sehat masih bersama dengan Dr. Faisal. Nah dokter, menyambung pertanyaan netizen, masih ada satu lagi nih dok. Kita bisa lihat di tengah, ini pertanyaannya soal benarkah bayi baru lahir harus dibedong supaya kakinya lurus. Nah ini bisa disampaikan ke pemirsa sekalian himbauan untuk dari dokter untuk pemirsa untuk masalah kelainan pada kaki. Silakan dokter. Baik Mas El, jadi ini ya memang yang paling sering juga kita dapat dan masih dikerjakan ya, ibaratnya memang ini turun-temurun tradisional, memang semua hampir, bahkan neneknya juga bilang kenapa nggak dibedong, itu paling sering. Itu harus. Harus. Jadi memang tujuannya sebenarnya kurang pas dengan caranya dibedong ya untuk meluruskan kaki. Seperti saya bilang, kaki itu akan lurus sendiri nantinya, yang tidak ada masalah. Justru dengan membedong itu merapatkan kaki lurus rapat, itu berbahaya untuk sendi panggul. Kita tahu bahwa anak baru lahir itu memiliki urat-urat yang lentur. Salah satunya adalah di sendi panggul. Jadi pada saat kita ngebedong itu kita memaksakan anak itu kakinya lurus rapet sehingga sendi panggulnya yang tadinya begini jadi begini nih, keluar. Nah itu membuat urat-urat di sendi panggul itu menjadi stres atau menjadi melar gitu. Melar. Nah kalau ngebedong itu juga nggak tanggung-tanggung, terus-terusan lama kan biasanya. Sehingga anak lama sekali dalam posisi itu, posisi melarnya urat-urat sendi panggul ini itu jadi menetap. Jadi dia yang tadinya harusnya balik lagi setelah stres dia balik lagi, karena kelamaan dia jadi melar terus. Sehingga lama-lama
itu sendi panggul itu di panggul kita itu bisa keluar masuk dan lama-lama juga bisa keluar terus sehingga menjadi dislokasi atau keluarnya sendi panggul dari mangkoknya gitu. Nah itu berbahaya sekali. Jadi banyak yang tidak tahu begitu anak mulai berjalan ternyata kok anaknya pincang, jalannya aneh seperti bahkan kalau yang dua-dua sisinya itu jalan seperti bebek. Kaget dia. Kenapa pas kita datang ke dokter kemudian di X-ray, oh ternyata sendi panggulnya sudah keluar atau dislokasi. Itu gara-gara di bedong ya dok? Betul. Baik-baik. Nah dokter mungkin bisa berikan himbauan ya ke pemirsa Ayo Sehat bagaimana sih agar terhindar dari kelainan kaki ini pada anak. Silakan dokter. Iya, baik Mas El. Jadi memang pada anak-anak itu banyak kondisi-kondisi yang seakan-akan seperti kelainan ya. Oke, itu harus dulu ditangkap. Padahal kelainan-kelainan itu tanda kutip itu merupakan yang normal, variasi normal. Memang nggak semuanya, tapi banyak yang begitu, tapi normal. Kenapa? Karena dia akan menghilang pada waktu tertentu. Iya, misalnya kita bicara kaki O, kaki X, flat feet, in-toeing, kaki yang masuk ke dalam. Kalau berjalan itu pada waktunya dia akan menghilang sendiri. Nah cuma perlu kita lebih aware, lebih concern kalau kelainan-kelainan itu menetap atau sampai kita lihat mungkin pertumbuhannya juga beda kanan kiri asimetri terganggu terganggu dan juga mungkin sudah menimbulkan keluhan seperti nyeri, mudah jatuh apa itu perlu kita lebih aware untuk memeriksakan supaya kita bisa melakukan penanganan secara dini gitu. Baik. Oke, Dr. Faisal terima kasih untuk informasinya. Semoga semua informasi yang diberikan oleh Dr. Faisal bisa bermanfaat bagi pemirsa agar terhindar anaknya dari kelainan kaki. Usai sudah 30 menit, saya dan juga Dr. Faisal menemani Anda di program Ayo Sehat edisi kali ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Algin Fredianto bersama dengan Dr. Faisal. Pamit undur diri. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Sampai jumpa.